Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzan nabil karim allazi fin jamalika wa innahu fin jalalika wa innahu fin kitabika. Amma ba'du wa ibadullah wa itakullah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para hadirin, para penonton, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku dimanapun kita berada, insyaallah dalam waktu yang dimuliakan Allah ini, pada tayangan ini saya akan berbagi wawasan dan memberitahukan tentang kegiatan belajar dan mengajar kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita. Bertemu lagi kita dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam channel Buya Pasaman Timur. Baik para hadirin, insyaallah marikah kita saksikan cara melakukan belajar dan belajar di makom majelis zikir Ma'rifatullah ini. Dan bagi para hadirin, para sahabat dan kerabatku yang ingin memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan pada tayangan-tayangan YouTube kita, agar bisa lebih memahami dalam tayangan ini, saya akan memperlihatkan yaitu cara belajar live kepada kita semua. Dan inilah khusus tayangan pada grup 7, grup jamaah grup 7. Insyaallah marilah sama-sama kita saksikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam acara belajar mengajar secara live. Baik, mari kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas dan dipertanyakan oleh murid atau salik ketika belajar di live ini. Begitu maksudnya. Jadi begitu Buya mempertimbangkan sampai jauh hingga tahu akan kemana arahnya semua yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, maka disiapkanlah fasilitas. Ketika dia mengejar, dia punya keinginan lebih, ingin tahu lagi, inilah tempatnya, inilah wadahnya. Beda dengan yang lain. Makanya tidak ada. Itulah kebenaran kita, Pak. Gitu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah grup 6 yang saya cintai. Grup 7. Grup 7 ya. Grup 7. Insyaallah, maaf. Bagaimana jemaah, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, semua buka videonya, insyaallah. Malam ini adalah malam pertemuan kita yang kedua ya. Kedua. Insyaallah. Sehat semuanya ya kan? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sehat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama tayangan ini berjalan, video tidak boleh ditutup ya. Selama tayang ini berjalan. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada jemaah sekalian untuk yang kedua kalinya pada grup 7. Insyaallah dalam pertemuan ini, masa live kita ini tahap awal daripada pengkajian masuk sebagai murid daripada saya sendiri sebagai guru mursyid. Dalam hal ini perlu kita ketahui, dalam rangka meningkatkan derajat daripada ibadah kita kepada Allah, tentunya kita tidak luput dari belajar. Salah satu yang wajib bagi kita sebelum kita melakukan sebuah amal, sebuah ibadah kepada Allah, ada 3 perkara yang wajib kita ketahui. Ingat, dalam kodrat itulah hal yang pertama. Diwajibkan bagi kita mengkaji terlebih dahulu kodrat-kodrat pada sifat Allah yang ada pada diri kita. Itu yang sangat wajib para jemaah sekalian. Dikhawatirkan ilmu pengetahuan ini lebih besar daripada kodrat kita sendiri. Kebenaran daripada ilmu pengetahuan itu adalah pada kodratnya Allah. Kodrat-kodrat Allah pada diri kita, inilah yang sangat perlu kita pahami. Maka diwajibkan kepada kita, Rasulullah mewajibkan untuk membersihkan kodrat-kodrat tersebut. Dalam rangka kita mendapatkan tajalli kepada Allah, dalam rangka mendirikan sifat-sifat Allah di dalam diri kita, mengenal diri pada sifat bagi Allah dalam diri, mengenal diri yang sifat dan kodrat bagi Allah. Tidaklah semudah kita mengalami suatu pengetahuan, tapi wajib kita mendirikan kodrat-kodrat Allah itu. Apa yang dikatakan kodrat Allah adalah sifat-sifat Allah sebagai mewujudnya pada diri kita. Manusia pewaris para nabi, itu adalah yang diwarisi, yang kita warisi kepada para nabi, itu adalah diri-diri sifat bagi Allah. Apa yang dikatakan diri sifat bagi Allah? Berwaris Adam dengan nuraninya, jasad bagi diri. Berwaris Muhammad dalam zat usul dirinya, rohani bagi kita. Dan berwaris Allah dalam sifat batin, nyawa bagi kita. Ini yang dikatakan diri fanafilah. Dalam rangka fana'um fillah wal baqa'um fillah, tetapkanlah diri sifat di dirimu itu, dan kekalkanlah diri sifatku pada dirimu, kata Allah. Karena itulah diri yang tidak bersekutu dengan Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menyembah, dalam rangka menghadap Allah. Tentunya kita harus datang dengan kodrat sifat Allah itu sendiri, yaitu diri hakikat yang tidak bersekutu padanya. Kalau sudah warisan Adam berupa nurani, warisan Muhammad berupa rohani, berwaris Allah pada batin berupa nyawa, ternyata kalau sudah berdiri sifat nuraninya Adam dengan kodrat rohaninya Muhammad, dan bernapaskan atau bernyawakan batin Allah, maka jadilah diri yang dinamakan diri fanafilah. Untuk itu, perlulah kita melakukan 3 kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Islam kita dikenal dengan 3 kewajiban. Pertama, masa takhali atau masa taharoh, masa bersuci. Yang kedua, masa tahali, masa pengisian. Isilah makom batin dengan batin, makom sir dengan rahasianya Allah, makom sifat dengan nurnya Allah, makom kodrat dengan zatnya Allah. Itu masa pengisian. Karena suatu saat kita akan mencoba mentajalikan dengan makom tersebut. Bertajalinya kita, maka yang ketiga, takhali, tahali, dan tajali. Inilah kodrat kebenaran Islam pada hakikat diri. Untuk itu, ada 3 perkara yang harus kita rapikan. Yang pertama adalah taharatu fi qalbi wa ala ruhani wa fil jasad. Sucikanlah hatimu, maka sucilah diri dan maka sucilah jasadmu. Inilah taharoh qalbi atau mensucikan qalbi. Apa yang dikatakan qalbi? Yang dikatakan qalbi adalah hati halus. Apa yang dikatakan hati halus? Hati halus itu adalah azalinya Allah. Azali itu apa? Nurani pada alam, menutupi pada zat, zat menutup pada batin. Berdirinya kodrat nur dan kodrat zat dan kodrat batin pada diri. Di dalam kolbi kita berupa kodrat daripada sifat alam itu dinamakan azali. Azali inilah yang dikatakan qalbi. Jadi tidak semua orang yang punya qalbi itu. Ya, tidak semua orang yang punya qalbi itu. Maka qalbi itu kita harus sucikan. Dan itu kita sudah ada ketentuan-ketentuan cara mensucikannya. Setelah kodrat diri yang berupa dikatakan azali itu, atau dalam usoli kalau kita lagi sholat, kita melihat pada 3 kodrat tersebut. Maka yang kedua, kita harus membersihkan 3 kodrat tersebut dengan taharoh kodrat. Kalau tadi taharoh kolbi. Setelah itu menuju taharoh kodrat. Apa itu taharoh kodrat? Taharoh kodrat itu adalah mensucikan sifat nurani bagi Allah dalam bentuk umul jasad dan mensucikan sifat rohani dalam bentuk kodrat zatnya Allah, batang tubuh hakikatnya Muhammad. Itulah rohani kita. Yang ketiga, mensucikan kodrat batinnya Allah pada batin, pada sifat nyawa bagi kita. Itu yang kedua, membersihkan kodrat Allah dinamakan dengan taharoh kodrat. Nah, yang ketiga, membersihkan 4 makom tajali Allah pada diri, yaitu makom syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Kalau ini tidak dibersihkan, tidak akan pernah kita bisa mendapatkan atau memperjalankan atau mengkajinya. Ini yang membuat orang kadang-kadang ya lupa, ingat lagi, ingat, lupa lagi. Kenapa? Karena kodrat untuk dia bertajali itu kotor. Gitu para jemaah. Paham kira-kira 3 kodrat itu? Ayo dibuka audionya. Ya. Jadi buka aja kodrat, buka aja video apanya tuh, audionya, dan videonya dibuka. Dan itu harus 3 kodrat ini harus suci, wajib hukumnya. Gitu ya. Wajib. Jadi taharoh kolbi, taharoh kodrat, dan taharoh makom. Jadi kenapa kodrat, iradat, ilmu? Kodrat terlebih dahulu bersifat awal pada sifat Allah, barulah iradat bersifat daripada sifat, dan ilmu adalah mewujud daripada sifat. Zahir batin kita itu harus suci dulu. Itu yang ditaharoh dulu. Dan itu punya cara-cara tersendiri. Nanti akan kita pelajari semua. Jadi inilah para jemaah. Kadang-kadang kita terlena dengan suatu ilmu pengetahuan,
tapi kita lupa kalau ilmu itu tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita tidak terlebih dahulu mengikuti urutan perjalanan sifat Allah bagi diri, yaitu kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, khalam, dan hayat. Barulah terbentuk batang tubuh sifat. Nah, inilah yang tidak bersekutu bagi Allah. Nah, maka diwajibkan kita mendirikan diri fitrah itu tadi. Mana diri fitrah yang tidak bersekutu, itulah yang dikatakan diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Mana yang dikatakan urat tidak berurat, tidak berdarah, nurani pada jasad, rohani pada insan, dan rabbani pada batin, pada nyawa. Jasmani, rohani, rabbani, nur, zat, dan batin. Itulah. Itu yang dikatakan diri sifat. Dan inilah yang wajib kita sucikan. Nanti akan kami bagikan cara pensuciannya dan pelaksanaan. Cara pelaksanaannya akan kita bagikan nanti, insya Allah. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Mulai kita belajar. Tentunya belajar itu bertanyalah, insya Allah. Silakan para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka. Pak Mulyadi dari mana nih? Dari Batam, Buya. Oh iya, ya. Pak Mulyadi, Batam, dari Batam ya? Ya, insya Allah. Iya, betul, Buya. Ya, silakan. Gini, Buya, tadi tentang masalah diri sifat, yaitu nurani, rohani, dan rabbani. Betul sekali. Saya pernah mendengar YouTube, Buya, kita jangan bertafakur dengan zat Allah, tapi bertafakurlah dengan sifat Allah. Iya. Mungkin ini ada hubungannya dengan yang Buya terangkan. Cuma saya belum begitu memahami, Buya. Baik. Itu aja, Buya. Baik. Saya terangkan. Wa tafaraku fil izzat wa la tafaraku fil izzati wa tafaraku fis sifati. Gitu ya. Artinya apa? Janganlah engkau tafakur kepada zatku, tapi tafakurlah kepada sifatku. Kenapa dibilang begitu sama Allah? Zat itu adalah sebuah kodrat, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Allah bersifat, aku bersifat pada zatku sendiri. Nah, gitu. Aku bersifat pada zatku sendiri. Ibarat sekarang cabai dengan pedesnya. Tuh. Nah, yang sifat itu yang pedas. Nah, ibaratnya yang zat itu yang cabenya. Gitu. Pak Mulyadi. Jadi aku bersifat pada zatku sendiri. Nah, jadi makanya nanti setelah zat ini diwakili seperti kodratnya Rasulullah, asal daripada zatnya Allah berupa rohani bagi kita. Karena Rasulullah ini kenapa rohani? Di syahadat kita baca kan, Muhammadur Rasulullah. Nah, Rasulullah, ya kan? Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan, tapi utusan itu adalah Rasulullah. Nah, inilah yang jadi rohani, ya. Nah, itu. Jadi sementara sifat itu adalah nurani. Nah, nurani ini asal usul ruh. Nah, kalau ruh adalah pegangan jasad. Coba kalau nurani tidak menghadirkan ruh, menjadikan ruh, bagaimana kita akan bersifat? Bagaimana jasad akan bersifat? Nah, sifat ini dinamakan af'alullah atau gerakan Allah. Gitu. Allah lah semata-mata yang bergerak pada diri kita. Itu yang dinamakan af'al. Kalau gerak rohani dinamakan fi'il. Kayaknya Pak Rudi lagi melotot tuh. Wah, ini serius amat tuh Pak Rudi tuh, Pak Mul. Jadi gitu, ya. Jadi af'alullah. Apa af'alullah? Yaitu adalah geraknya Allah. Ini yang dikatakan bersifat alif lam lam ha. Ya, betul nggak?
Marifatul izzatullah alif. Marifatul sifatullah lam pertama. Marifatul asmallah lam kedua. Marifatul af'alullah. Nah, inilah mengenal geraknya Allah. Karena gerak itu apa? Hayat. Af'al itu artinya hayat atau hidup. Jadi dengan adanya kita bergerak, Allah itu hidup pada diri kita. Itu yang dinamakan af'al. Gitu. Makanya kalau ada orang yang tidak bergerak lagi, berarti Allah sudah meninggalkan jasad dia gitu. Paham Pak Mul? Insya Allah Buya, paham. Lanjut. Yang santai aja belajarnya biar masuk ke pemahamannya gitu ya. Ini Buya, terusan tadi tentang pencerahan Buya. Ya. Kalau cabai dengan pedasnya, Ya. zat dengan sifatnya, Ya. berarti kalau jasad kita ini berarti diumpamakan seperti cabenya lah gitu Buya ya. Pedasnya tadi sifatnya gitu. Iya. Kalau jasad ini dalam akhir kaji dia akan berubah 7 wujud, ya, 7 kodrat. Ada dinamakan badaniyah, ada dinamakan dengan jazadiyah, ada dinamakan dengan jasmani, ada dinamakan dengan sibaharu, jauhar basita, sampai ayan karajiyah, sampai batin. Nanti kita mengikuti jejaknya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu perintahkan Isra dan Mi'raj 7 lapis langit, makna hakikat daripada itu umatnya harus mengkaji 7 tingkat marifat dalam mencari 7 tingkat derajat dalam beribadah sampai kita layak dan pantas ketemu dengan Allah. Nah, ini kalau dijawab sekarang mungkin untuk tahap pertama seperti itu benar. Tahap pertama. Nanti kalau berubah berarti ada kenaikan makom ma'rifatnya, itu aja. Kenapa? Terima kasih, Bu. Karena Allah fil zahiru, wallahi fil batinu, Pak Mulyadi. Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Gitu ya. Allah fil awalul, awalnya Adam. Allah fil akhirun, akhirnya Muhammad. Kan begitu. Ya sama aja, ya kan gitu. Nah, jadi begitu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Pak Rudi mengangkat tangan tadi ya. Ini moderator kita lagi kurang sehat, kurang enak badan. Terpaksa saya ambil alih dulu. Gitu. Karena kelipah saya juga bakal saya tanya juga deh, karena dia di dalam. Suaranya Pak Rudi. Suaranya, audionya belum dibuka, audionya. Coba suaranya dibuka dulu. Belum. Belum terbuka suaranya. Coba suaranya belum terbuka, audionya. Audionya Pak Rudi, audionya belum terbuka. Coba Audionya. Yang tidak bertanya dimatikan audionya dulu ya. Kalau bertanya baru dinyalakan, biar suaranya bisa penuh. Coba Pak Rudi dibantu audionya dinyalakan lagi. Masih mati audionya tuh Pak. Sudah. Udah Bu ya? Sudah. Pak Rudi asli mana nih? Ya? Pak Rudi asli mana? Saya asli kalau orang tua Pandeglang, Banten, Pak. Alhamdulillah, Bu, ya? Banten ya. Kalau Ibu Bogor, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi. Di sini saya mau menanyakan, Buya pernah menjelaskan ketika kita sholat, yang diharapkan Allah itu yang datang tubuh panapilah. Buya pernah menjelaskan gitu ya, Buya? Iya, betul. Bapak bila dan menyembah Allah bersifat bila. Iya. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud menyembah Allah di situ, Buya? Apakah makhluk? Kalau yang dimaksud makhluk, lalu siapa yang dimaksud makhluk itu? Mohon penjelasannya.
Ya. Jadi, adakah menurut Pak Rudi makhluk yang mampu menyembah Allah? Saya balik bertanya ini. Sebuah Tuhan Allah yang Maha Suci, ya. Adakah orang atau makhluk yang mampu menyembah Allah? Atau adakah makhluk yang mampu mengingat Allah? Kalau kita bicara sejujur-jujurnya, ya, tidak akan ada. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghadap Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengingat Allah. Sebelum man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Sebelum dia mengenal siapa aku, siapa nafsahu, mengenal diriku, wa qad araha rabbahu, dan mengenal siapa aku. Hu adalah sifat keakuan bagi Allah, ha sifat keakuan bagi Adam, hi sifat keakuan bagi Muhammad. La qadratan fil jazatin alal Adam, la qadrati fi ruhani alal Muhammad, la qadrati fi ruhi ilallah. Tidak ada kodrat jasad bagimu melainkan Adam, dan tidak ada kodrat rohani bagimu melainkan Muhammad, dan tidak ada kodrat batin bagimu, nyawa bagimu melainkan batinku. Jadi siapa yang mampu menghadap Allah? Alif lam mim. Alif turun berupa lam mim, sujud kepada Allah. Ditakdirkan aku, dizohirkan aku untuk menyembah. Sifat Allah aftar, menghadap kepada ba'dalnya Allah dalam sifat wahid tunggal. Inilah yang berpadu antara tubuh Rabbani tadi dengan rohani dan nurani. Inilah yang dikatakan tubuh fanafilah. Tubuh fanafilah alif lam lam ha. Ihsan dalam kodrat umat bagi Allah dalam diri kita. Hanya kodratnya sendiri yang mampu menghadap kepadanya. Bukan sebuah makhluk atau ciptaan apapun. Karena Allah qiyyamuhu binafsihi. Ambil telunjuk kanan, ambil telunjuk kiri. Pertemukan. Apakah berbeda? Tidak. Yang berbeda itu adalah kiri dan kanan. Mana sifat Allah yang berkodrat umat, mana sifat Allah yang kodrat yang berkodrat Tuhan. Inilah aftar dan ba'dal, alif nyata dan alif tersirat. Mana yang bergabung kepada sifat alif nyata dinamakan aftar, disebut dengan Allah makomnya atau zat. Hanya dialah yang ditakdirkan, dizohirkan, menyembah. Itulah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Sifat batin, sifat zat bagi Allah. Jadi hanya kodratnya lah yang mampu menghadap kepadanya. Inilah diri fitrah kita, dinamakan insan. Alif nun sin. Alif adalah sirnya Allah, nun hayat, sementara sin tunas manusia. Jadi manusia itu adalah hayat rahasianya Allah. Cari diri rahasia itu. Itulah yang tidak bersekutu. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Inilah hakikat. Makanya solat itu jatuh kepada ibadah marhalah muqarabah atau perbuatan rohani. Berdirinya tubuh fanafillah, nurani pada jasad, zat pada rohani, dan batin pada nyawa. Berdirinya tubuh fanafillah, menghadap alam bakofilah. Mana alam bakofilah? Alam kodrat nurani dan rabbani tadi, itu adalah nur, zat dan batin, kolbi namanya atau azali. Dan menemui Tuhan yang bilah. Mana bilah? Bi artinya batin, ilah artinya Tuhan. Dengan jalur batin untuk mendapatkan Tuhan.
dan itu ada caranya. Jadi yang menghadap kepada Allah itu, kalau kita menyebut Allah bukan artinya Rabbil Alamin, tapi Ilahin Nas. Tapi kalau status dalam kodrat umat menyebut Allah, itu pasti Rabbil Alamin. Kita harus beda-bedakan itu, Pak Rudi. Mengkajinya dari makom amaliyah atau dari makom ruhaniyah atau ibadah. Nah, gitu. Paham kira-kira Pak Rudi? Allah. Berarti ya yang tadi Buya jelaskan, yang dimaksud dengan la qadratin nafil jasadi alal adam, la qadratan nafil rohani alal Muhammadun. Betul. Qadratun la qadratun fi rohi Ilallah. Ya. Iya. Betul. Itu berarti masih dalam esanya ya Bu ya? Iya, masih. Oh iya. Bagaimanapun kaji ini yang dijaganya antara ilah dengan Allah. Mana ilah ilah itu yang dimaksud adalah asal diri adalah Tuhan bernama ilah. Nah, itu kan gitu. Dan awaludin marifatullah bernama Allah. Kalau agama yang dibahas dia namanya Allah. Tapi kalau diri yang dikaji, maka ilah namanya diri. Maka dikatakan dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ingat, bagaimana kita mewujudkan Tuhan dalam agama ini? La ilaha illallah. Mana ilahnya kita? Illallah yang akan kita panggil dengan namanya Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah, batin harus melihat kepada ilah. Karena beliau juga bisa nyebut Allah kan? Paham nih Pak Rudi? Ya, insya Allah Bu ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada jemaah yang lain. Pak Rudi, tangannya diturunkan, lambar tangannya. Oh, gantian dulu. Kalau ada yang mau bertanya mungkin yang lain dulu Bu ya. Iya, silakan. Iya, silakan. Audionya dimatikan. Oh iya. Ya, lanjut yang lain. Jamaah. Silakan jamaah yang lain, audionya dibuka untuk bertanya karena di sini adalah tempat belajar, tidak mendengar pengajian. Di sini belajar, kita dibentuk untuk menjadi alim, bukan abid. Ya, orang alim itu adalah orang yang pintar bicara, pintar berilmu, syiarnya bagus. Nah, di sini kita dibentuk untuk menyelamatkan umat dalam mengaji, dalam mendirikan kajian-kajian. Insyaallah. Pak Darman, silakan. Pak Darman Wada, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darman dari mana, Pak? Lupa tadi. Saya dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Oh, Morowali, Sulawesi Tengah. Insyaallah. Silakan Pak Darman, Ketua. Iya. Yang saya mau tanyakan ini, Bu ya, sebelum kita salat untuk naik di sujadah itu yang belum terlalu saya mengerti, Bu ya. Insya Allah. Baik, Ketua Pak Darman. Dikatakan as-sajadah. Nah, kita harus kaji sajadahnya dulu nih. Kalau dirinya sudah kita kaji tadi, ya. Iya. Nah. Iya. Kalau sudah Adam dan Muhammad bernyawakan batin Allah, apa sih yang berdosa lagi? Kan gitu. Nah, As-Sajadah adalah surat ke-32 dalam Al-Quran yang berarti batasan. Ya, dibalik 32 menjadi 23 atau sejadah itu kalau terbalik artinya di situ adalah surat Al-Mu'minun. Ya, Al-Mu'min. Jadi mana hakikatnya apa? Kata Rasul, bacalah surat 32 dan 23. Artinya apa? Itulah setelah kita mukmin dan berilmu, ya, maka as-sajadah adalah nama sebuah lembaran Al-Quran. Dikhawatirkan kita menginjak, kalau tidak ada ilmu kita di situ,
dikhawatirkan Allah murka. Ya, maka kita harus membawa diri yang tidak berbatas kepada Allah. Kalau diri masih ada batasan, sebelum kita naik sajadah itu Pak Darman, apa iya umat yang seperti ini, yang makan, minum, ada nafsu segala macam bisa menghadap Allah, berarti ini batasan. Kalau tidak, kita kembali kepada pertanyaan Pak Rudi tadi. Makanya di waktu wudhu kita membersihkan 3 perkara di wudhu itu karena kita harus mencuci daripada 3 kodrat diri yang sifat tadi, diri fanafilah itu, kan gitu. Nah, setelah kita sampai di sajadah, lihat jasad, ingat surat Al-Ikhlas, dan lihat siapa dan rasakan siapa yang menguasai kita. Dari yang 3 tadi, ingat surat An-Nas. Ya, baca Bismillahi Allahu Akbar, naik kaki kanan, Bismillahi Allahu Akbar, naik kaki kiri. Kalau tidak ada waktu untuk baca Al-Ikhlas dan An-Nas. Pandangan, ingat, kita belajar solat sambil mengenal diri. Kenallah solat dalam diri, mengenal diri dalam solat. Ingat, tidak boleh keluar dari itu. Tidak boleh ngaji satu-satu, harus serentak. Nah, gitu. Jadi, as-sajadah ini batasan, Pak Rudi. Batasan arealnya Allah. Ya. Mana diri yang tidak bersekutu bagi Allah, hadirkanlah. Nah, maka dinamakanlah wujud manusia pada sifat 20, bukan sifat 20 bersifat Allah dalam 20, tapi bersifat 20 Allah dalam diri. Apa itu bersifat Allah dalam diri? Allahu Akbar. Allah salbiyah, hu nafsiyah, akbar manawiyah. Ya. Nah, itulah kodratnya Allah. Allahu zat, itulah kodratnya Muhammad. Maka Allah ingin dipanggil Muhammad. Ya. Rohani bagi diri. Sementara hu adalah salbiyah yang tidak boleh diikuti atau hak penuh bagi Allah, sifat keakuan. Hu Allahu akbar itu adalah diri sifat bagi Allah. Sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu atau zahir batinnya 14. Berarti 20 sifat. Inilah kodrat tubuh fanafilah tadi. Jadi Pak Darman ingat itu. Makanya harus itu ada dalam pandangan kita 24 jam. Kata Allah, orang yang tidak hidup dalam kodratku, maka dia di mataku mati dan di matamu mungkin hidup. Bahkan orang hidup mati di matamu, orang mati di matamu, bisa jadi dia hidup di mataku. Inilah kodrat. Makanya kodrat iradatnya ilmu. Kodrat bersifat batin bagi Allah, iradat berkehendak Allah pada Muhammad, maka ilmu mawujudlah Adam pada jasad. Itulah kodrat. Silakan Pak Darman. Lanjutkan. Ada lagi tambahan nih Bu ya? Ya. Jadi tadi setelah kita buat takbir, apakah saya mengambil contoh pada salat maghrib? Ya. Berarti 3 rakaat ini Bu ya? Ya. Dan pada saat kita membaca Al-Fatihah itu dilafalkan bagaimana Bu ya? Ingat, dalam hukum Islam ada 3 syarat sah solat itu. Fikli, kauli, kolbi. Betul tidak? Pernah dengar nggak? Ya. Nah. Fikli perbuatan, kauli bacaan, kolbi tempat. Sekarang saya tanya, kalau katanya kauli itu berarti bukan ayat. Lebur ayat kepada kauli, lebur kauli kepada munajat, lebur munajat pada ma'rifat. Ma'rifat pergi baru berupa kauniyah. Itulah yang berbicara dengan Allah. Jadi kalau kita membaca ayat dalam solat itu namanya diikuti oleh kauli. Kauli itu adalah melihat kodrat yang dibaca.
Kalau kita sudah tahu kodrat Al-Fatihah, boleh baca. Karena semuanya adalah pensaksian. Fardu ain, fardu wajib ain menyaksikan. Tidak ada yang dibayang-bayangkan di situ. Sholat ini syahadah langsung. Jadi kita harus tahu. Makanya kita harus pelan-pelan belajar. Kenapa? Meleburkan diri pada azan, mendirikan diri pada iqamat, mensucikan diri pada wudhu, menampilkan diri di atas sajadah, melihat diri dalam usolli, mendirikan diri dalam takbir. Nah, ini harus belajarnya harus benar-benar santai. Kenapa? Karena dikatakan suatu cerita tanpa tajali itu kebohongan paling besar. Islam menuntut dalam syahadat tauhid, tafrid, tajrid. Tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, dan tajrid ternyata mengalami. Nyata berhubungan, tauhid, tafrid nyata merasakan, dan tajrid nyata mengalami. Dan ini harus nyata. Harus diselesaikan dengan makom zikirnya semua. Kalau wawasan yang saya sebut tadi, semua wawasan hakikat Islam harus bertemu dalam tajali zikir. Bagaimana takbir? Dengan satu takbir, dua harus terlihat. Pertama Tuhan, yang kedua umat. Mana kodrat Tuhan jadi Tuhan, mana kodrat Tuhan yang jadi umat. Mana yang jatuh ba'dal, mana yang jatuh aftar. Dan itu dilakukan dengan zikir. Tidak praktek solat. Solat itu kebenaran. Ya. Nah, sambil kita belajar solat, cara belajar solat apa? Mendirikan syahadat. Bagaimana mendiri syahadat? Menyaksikan. Bagaimana menyaksikan? Abdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdalnya kamu mengingatku setelah mengenal aku. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Seluruh zikir batin itu keluarnya dalam kalimat syahadat. Kalau zikir batin diulang, itu bukan zikir namanya. Itu witir. Nah, jadi jangan dipikir zikir kita hu Allah itu zikir. Kalau udah 2 kali itu witir, bukan zikir. Nah, kita harus tahu kodratnya dulu. Kodratnya itu yang disaksikan. Dan ayat lebur jadi kauniyah. Nah, tidak boleh tetap jadi ayat dia. Nah, itu zikir. Paham Pak Darman? Paham ya. InsyaAllah. Terus. Jadi ada lagi tambahan ini Bu ya. Mungkin kesempatan terakhir. Biasanya saya dengar ada orang yang mengatakan bahwa zikir itu tanpa sebutan lagi Bu ya. Iya. Betul. Kalau dia sebut itu enggak mengingat. Iya. Ya. Makanya makom zikir tertinggi itu bukan berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya. Iya. Gitu. Tapi dapatnya harus dalam syahadat. Mau hu Allah segala macam, aiu. Apapun bentuk zikir kalau tidak masuknya dari syahadat keluarnya. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Tidak aku akui kebenaran sebuah ilmu kecuali dari dalilku sendiri. Apa dalil Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang hebat, gali dari situ. Cuma kalau dapat dari guru, tidak usah. Kecuali guru itu menyerahkan dari syahadat. Paham? Kira-kira, Pak Rahman? Iya. Jadi itu kan mudah-mudahan Buya bisa memberikan ke kita nanti itu Bu ya. Oh, bukan mudah-mudahan. Ente wajib terima, saya wajib ngasihkan. Iya, iya Bu ya. Nah, ini kita sudah hubungan batin, sudah berbaiat. Bukan ustadz di musola, ente di luar musola. Ente sudah bagian dari batin saya sudah bagian dari batin ente. Dua-duanya kita dalam satu batinunya Allah dalam batiniahnya hidup. Ya? Iya.
Mursyid itu tidak pernah dia tidur dalam mengurus muridnya. Kalau ada mursyid tidur, berarti itu mursyid yang menyediakan kelambu untuk muridnya. Ya kan, saya tidak. Ya, artinya seperti itu ya. Kita harus bekerja dan berjuang. Riyadhah al-mujahadah. Ya, bagaimana kita berlatih semuanya agar mendapatkan kenyataan Allah pada diri. Itulah yang dikatakan surat Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, kalau kita sudah yakin kepada hakikatnya Allah di dalam salat, wa yuqimunas salat. Allazina yu'minuna wa bil ghaib. Apa yang dimaksud gaib? Wa yuqimunas shalah, yang ada dalam salat. Maksudnya hakikat salat itu. Dan itulah nikmat besar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya enggak? Nah, tapi kalau nggak dapat itu, ya pikun yang dapat tuh Pak Darman. Iya. Betul nggak? Kalau nggak dapat itu, yunfikunnya, pikunnya yang dapat. Kalau tidak dapat hakikat sholatnya. Nah gitu. Itu dihindari lah ya Kak. Tapi saya yakin lah jamaah ini tidak begini. Insya Allah. Lanjut jamaah. Masih saya tambahkan lagi Bu ya. Silakan. Insya Allah. Ini kita salat kadang-kadang kalau pada umumnya kita azan qamat. Apakah kita salat diri perlu juga kita lakukan itu? Maksudnya? Tetap juga kita azan dan qamat. Sebab pernah juga saya ikuti kajiannya Buya, bahwa kita sejak lahir ini sudah diazankan dan dikamatkan. Iya. Pak, kita mau menghadapi kodratnya Allah dalam rangka ma'rifatullah. Ya. Tapi kalau sudah bersuara itu bukan ma'rifatullah, ya, kalamullah namanya. Ya. Jadi azan itu dikumandangkan, apa yang bisa kita saksikan itulah apa yang diucapkan oleh azan sebagai takbirnya syahadat. Lihatlah kodrat. Allahu Akbar, pendek awalnya. Berarti jatuhnya ke nurani bersifat jasad. Allahu Akbar, berarti ke rohani, jauh dia ke dalam. Ya. Dari mana suara itu? Dari bilah tadi. Dari ruh, dari Rabbinya kan. Dari batin Allah yang berupa nyawa tadi. Ingat suaranya muncul. Kenapa? Dikatakan sebuah wahyu berkeluarnya ayat dari kalbinya Allah. Digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Itu yang dikatakan ayat suci. Jadi kalau kita tidak tahu kedatangnya ayat, kemana perginya dan kemana kembalinya, bersentuhan dengan kulit kita, maka kesucian ayat itu sudah hilang. Jadi kita menunggu dengan pandangan. Jadi jangan mempedoman. Kalau dari makom amaliyah, memang wajib kita ikuti. Tapi sifatnya itu amaliyah. Tapi kalau kita sudah mengkaji hakikat ibadah, syahadat itu adalah pensaksian, bukan perkataan. Kenapa? Abdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa kalimatul haq. Betul tidak? Sudah hidup kalimat itu. Kalimatul haq. Ya. Nah, itulah makanya kita harus menyaksikan daripada kauliyah daripada ayat itu. Dari mana datangnya suara itu? Itulah yang dikatakan kauliyah daripada kauniyah tadi. Tauhid kauliyah itu apa? Datang dari kolbi. Alam batinnya Allah di kolbi kita. Digerakkan oleh batinnya Allah di jantung. Disuarakan mutakalimun oleh batinnya Allah. Itulah.
Jadi dari batin disambut batin, disuarakan oleh batin. Makanya kalam itu mutakalimun, bukan kalamun. Beda yang satu itu dari yang lain. Betul nggak? Betul ya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Ya, nanya sampai puas-puas Pak. Ya mungkin ada teman-teman lagi yang. Ya Pak Ali Umar tadi. Pak Ali Umar insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Umar dari mana Pak? Dari Padang Pak. Oh, alhamdulillah. Orang awak rupanya. Lanjut Pak Ali Umar. Ini orang Pasaman. Insya Allah. Di mana pasamannya? Coba Padang Gantiang Pak. Oh, Padang Gantiang Rakubulan ya? Bawan. Ada simpang apa Pak? Padang Sawah. Ya. Betul. Padang Gantiang Marah Kinali ya Pak? Ya Pak. Ya, lanjut Pak, lanjut. Ini Pak Buya mau nanya. Waktu bujang-bujang dulu kan banyak ketinggalan itu sholat. Bisa dikoda apa enggak gitu. Pak, Allah tidak memikirkan 300 tahun kamu berdosa kepadanya. Tapi yang ditakuti Allah oleh Allah apa? Takbirmu tidak menemuinya. Oh ya. Ingat, Allah tidak mengkhawatirkan 300 tahun engkau bersalah kepada Allah, Pak. Tapi Allah khawatirkan Allahu Akbarmu tidak menjadikan pertemuan dengannya. Maka tidak perlu itu Bapak pikirkan, karena berusahalah untuk lebih baik. Itu aja. Kenapa? Sirna hukumku kalau aku sudah sayang, kata Allah. Sirna hukumku karena sayangku. Kalau itu kita sadari, kita mohon ampun kepada Allah. Setiap habis sholat, astagfirullah wa atubu ilah itu 14 kali nggak boleh tinggal. Kalau kita merasa punya salah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Paham? Lagi ya itu kalau kita ruku itu kadang-kadang saya lupa apa ruku sama sujud itu kan katanya itu membersihkan kalbi kemana itu ya. Kalau sebetulnya kita kan tidak boleh melompat-lompat ngaji ya Pak, tapi nggak apa-apa sebagai perkenalan ya, sebagai untuk mengenali. Kalau ruku itu dinamakan bertahmid. Tahmid itu apa? Kenapa 3 kali ayat sama diulang-ulang? Itu dinamakan dengan 1 masa kasah, 2 masa wakasah, yang ketiga masa wakasasah. Artinya apa? Masa kasah itu adalah orang yang suka melalaikan perintah Allah. Jadi dia berdoa, ya Allah sucikanlah diriku dari kelalaianku ya Allah. Itulah kasah. Tapi tidak diucapkan, cuma Bapak perlihatkan aja sifat-sifat kelalaian Bapak kepada Allah. Yang kedua wakasah. Wakasah ayat yang sama. Bahwasanya kita itu telah mempersekutukan kepada Allah. Ya Allah, ampuni sucikanlah aku ya Allah dari sifat mempersekutukan. Itu namanya wakasah. Ya. Yang ketiga, wakasasah. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah, tidak pernah merasa menerima dari Allah, itu maksudnya. Selalu merasa kita yang berusaha. Ya Pak ya. Pak Umar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanafiah Kadir, tolong suaranya dimatikan, audionya. Nanti suaranya kedengaran yang lain. Silakan. Itu kalau mau pas Siapa? Pak Robi Darwis. Pak Hanafiah Kadir, suaranya dimatikan Pak, suara audionya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi dari mana nih? Dari Sulawesi, dari Toraja. Oh, Sulawesi Toraja, insya Allah. Silakan Pak Robi. Ini Buya, tadi ada Buya menjelaskan bahwa untuk bisa ma'rifat kita harus belajar 7 tingkat. Halo? Iya, silakan. Nah, kemudian Allah kan bersifat awal, bersifat akhir, bersifat zahir, bersifat batin. Iya. Apakah dalam kita belajar 7 tingkat itu setiap tingkat kita bisa menyaksikan? Iya. Cara persaksiannya beda, Pak Buya. Iya, beda. Kodrat amaliyah dengan kodrat ruhaniyah itu beda. Saya contohkan satu-satu ya. Kalau hanya modal jasad hidup dengan ruh, itu yang di hutan itu sama aja, dia juga punya. Nah ya, berarti kita harus naik ke tingkat kodrat kedua. Mana yang dikatakan kalau diri ini bersifat nurani, berarti di dalamnya adalah zat. Kalau di luar ini bersifat daripada diri ayan karajiah, di dalam itu pasti ayan sawita. Kalau diri ini di luar jauh arbasita, di dalam ini adalah sabiata. Jadi kita harus paham peningkatan derajat. Jadi yang ditingkatkan itu adalah pengenalannya derajat. Gitu. Paham? Harus di ya. Kemudian ini lagi Buya. Ini kan kemarin saya melihat YouTube-nya Buya untuk pengamalan fikih wukuf itu yang subhanallah, yang sholat sunat dulu, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat awabin, sholat sunat hajat, kemudian sholat sunat taubat. Yeah. Setelah itu kita berzikir. Nah, setelah saya jalankan 1 kali itu, badan terasa kayak lemas sekali, kemudian telinga sering berdengung. Bagaimana itu Buya? Iya Pak, itu bukan main-main, namanya taruh kolbi itu. Kenapa dimulai jam 23.45? Karena kita itu 23 itu 5, 2 tambah 3 5 falakiyahnya. Dan 45 itu 4 tambah 5 9 bersifti hakikat. Jadi bertauhid kepada hakikat Allah jatuhnya 00 nanti waktunya. Apa 00 jam 00-nya? Kosong aras di langit, kosong aras di bumi. Maka disitulah turunnya kodrat kesucian Allah itu. Makanya dia kodratnya kuat itu. Jadi amalnya kan wukuf itu. Nah, hati-hati, jangan bergerak tubuh itu nggak boleh. Nanti itu akan dibagikan catatannya itu, insya Allah ya. Nah, insya Allah. Itu pelajaran tahap pertama itu, membersihkan 3 kodrat itu. Kodrat kolbi, kodrat diri, dan kodrat makom. Itu wajib itu. Kalau nggak ada yang jalan. Semua cerita dari awal tadi sampai sekarang itu nggak bakal jalan. Kalau 3 kodrat itu tidak disucikan. Pengalaman aja yang jadinya itu. Itulah pentingnya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanafiah Kadir. Saya Hanafiah dari Lampung. Oh, dari Lampung. Alhamdulillah. Barakallah. Uang kita galau. Belum jauh kita belajar. Saya mau nanya tarekah kita ini apa sih namanya? Namanya kawan-kawan lain sudah nggak bahaya itu kalau nggak tahu terekannya sudah masuk katanya gitu. Namanya itu mau ngajak dia masuk mengasuh daftar, tapi kita itu saya sendiri nggak tahu nama tareka. Tolong Buya kasih tahu biar jemaah semua tahu. Tidak ada tarekat yang bisa mengantarkan orang bertauhid kepada Allah, Pak. Jadi tarekat itu jalan. Kalau ini kajinya tauhid.
bagaimana tauhid ilahiyah, bertauhid kepada Allah. Sudah kenal Allah belum? Belum? Halo? Ya. Nah, bernamanya tauhid melalui jalan tasawuf, bertauhid kepada Allah. Tarekat itu dasar perjalanannya. Itu ya. Ya. Nah, tidak tarekat itu yang mendapatkan Tuhan. Itu ajaran sesat itu. Tidak ada tarekat yang mendapatkan Tuhan. Ya. Yang mendapatkan Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Dengan jalan meningkatkan tarekat kepada tasawuf. Tasawuf tingkatkan kepada tauhid. Insya Allah itu akan fatonah dia itu, insya Allah ya. Ya, jadi kita nggak punya nama ya. Tauhid, Pak. Tauhid. Ilmu tauhid. Tasawuf. Ya, tauhid itu sudah masuk tarekat, sudah masuk tasawuf semua itu. Tauhid itu syahadat. Bapak baca syahadat nggak? Ya. Ah, itu tauhid namanya, ya. Kasih Buya. Insya Allah. Jadi kelamaan di tarekat nggak jalan-jalan nggak berhenti. Jadi tarekat kalau tidak bertasawuf itu namanya munafik. Tasawuf tidak bertauhid, kafir sindik. Sampaikan kepada umat tuh, ya. Nah, ya udah, paham Pak Nafiah Kadir? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Halo. Halo, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Terus Pak Rudi, insyaallah. Saya mau menanyakan ini Buya, pada saat kita membaca syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam rupa apa penyaksian itu? Pada saat kita menyaksikan Allah, dan dalam rupa apa pada saat kita menyaksikan Rasulullah? Insya Allah. Untuk khususnya untuk di diri ini. Iyalah, diri kita inilah tumpahan Allah dan Rasulullah. Ya, diri kita inilah tumpahannya. Apa yang bisa kita saksikan dalam kalimat la ilaha illallah, betul lah. Secara hakikat dan ma'rifat, apa yang kita bisa saksikan dalam kalimat Muhammad Rasulullah, betul nggak? Itu kan pertanyaannya. Nah, sekarang Bapak pernah mendengar nggak? Pasti kita mengkaji yang nyata kan? Kalau nggak nyata gimana kita mau menyaksikannya? Apa yang nyata bagi Allah? Apa yang nyata bagi Muhammad Rasulullah? Apa yang nyata? Nah, kenyataan yang ada di tangan beliau yang dua inilah yang menjadikan seorang bapak, yaitu Pak Rusdi Rustandi itu, ya. Betul nggak? Apa itu? Wajatu wajhiya lillazi fataras samawati. Itu kata Muhammad apa kata Allah? Wajatu wajhiya lillazi fataras samawati. Itu katanya Allah. Wajahku adalah wajah yang disembunyikan di bawah langit dan di atas bumi. Itulah wajah Allah yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun yang dititipkan kepada maujudnya Muhammad. Nah, kalau Muhammad apa yang nyata bagi dia adalah kerangka diri mim ha mim dal. Ya. Nah, wajahnya nggak ada. Betul nggak? Nah, dikaji kepada sifat ilah tunggal Tuhan atau Allah bernama Abtar apapun, nggak pernah ada kaji tangan Tuhan, kaki Tuhan. Betul nggak? Ya, nggak ada kaji tangan Allah, kaki Allah, kepala Allah. Nggak ada. Ya. Nah,
Berarti yang ada sama Allah adalah wajah. Wajatu wajhiya lillazi fatara samawati. Yang ada sama Muhammad apa? Mim akan kepalaku, hadadaku, mim perutku, dal kakiku, Muhammad dan Rasulullah, dan rohku berasal daripada Allah. Kalau sudah ketemu diri jasad tadi dengan wajah, apakah sudah lengkap? Sudah kan? Itulah hakikat diri. Silakan dimaknai sendiri ya. Nah, kalau mau dibunuh orang, berarti dia bisa memisahkan wajah Allah dan kodratnya jasad Muhammad itu. Silakan berhadapan. Ya enggak? Itulah kemuliaan manusia, diangkat derajatnya oleh Allah sebagai lembaganya Allah zahir dan batin. Bersyukur kita Pak, insyaAllah. Kasih Buya. InsyaAllah. Ya. Kesempatan yang lain ke Buya, nanti saya mau tanya lagi. InsyaAllah, silakan. Dari Pak Lazizi. Silakan. Pak Lazizi dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Dari mana asalnya nih? Dari Buton, Sulawesi Tenggara. Oh, dari mana? Buton. Oh, Sulawesi Buton, Tenggara. Buton, Sulawesi Tenggara, insyaallah. Silakan. Bagaimanakah kita cara melaksanakan wudhu itu Buya? Ya, wuduk itu kita harus kenal dulu ayat munajatnya, ya. Nah, setelah kenal ayat munajatnya, baru kita melihat 3 perkara tadi. Ya, apa yang 3 kodrat tadi? Nurani, rohani, dan rabbani. Nurani pada jasad, zat atau rohani bagi diri, dan dikatakan batin bagi nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillah ya Nurullah. Ya. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Izzatullah, Bismillah ya Nurullah. Nah, apa ayat munajatnya? Nah, namanya itu taharoh. Wuduk itu sebetulnya taharoh. Kalau istinja, dia itu hanya mensucikan, membersihkan dari sifat amal baik, amal buruk. Tapi kalau taharoh itu mensucikan kodrat Allah pada diri kita. Nah, makanya itu ayat-ayat munajatnya insya Allah lengkap akan kita pelajari itu. Ya. Paham kira-kira? Terima kasih Buya. Insya Allah. Itu pasti kita pelajari. Kenapa? Jemaah harus memasuki dulu masa taharoh. Taharoh kolbi. Saya nggak mau mengajarkan ilmu itu kayak paranormal yang bercerita, ngaur-ngaur, loncat-loncat ceritanya. Kita harus menyampaikan kalam dan melaksanakan kalam itu berupa kodratnya. Sampai nyata bagi kita pada diri. Itu yang harus dipelajari. Paham? Paham kira-kira Pak Lazizi? Iya Buya. Nah, insya Allah. Ya, lanjut. Yang lain? Baik. Jamaah, insya Allah tolong bermuzakarah dengan khalifah tentang apa? Tentang kajian-kajian ini. Saya minta waktu 10 menit istirahat seperti biasa. Nanti saya masuk lagi, kita akan lanjutkan pembahasan bebas. Kalau sekarang dari awal pembahasan kita taharoh, berarti setelah ini saya masuk lagi pembahasan kita menuju kepada tingkat tingkat tauhid. Boleh untuk pengenalan lebih dalam lagi nanti. Ya, untuk mengkaji lebih dalam, tapi kaji dasar kita pertama tadi yaitu awal kaji itu awal ibadah itu adalah bertaharoh dulu. Jadi tidak boleh kita langsung kepada amalan-amalan apapun
karena kajian itu tauhid dan itu sudah ada tangga-tangganya. Jadi insya Allah saya istirahat 10 menit, nanti saya 10 menit akan masuk untuk melanjutkan buka tuntas kaji dalam ma'rifat kita nanti insya Allah. Ya, paham para jemaah semuanya? Insya Allah. Baik, saya istirahat 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah begitulah tayangan daripada belajar dan mengajar kita pada grup Buya Pasaman Timur dalam channel Buya Pasaman Timur, dan program belajar live ini sudah mencapai kepada mancanegara dalam rangka mengkaji tentang sholat dan zikir. Tentang sholat dan zikir. Sekali lagi dalam ilmu tauhid, memperdalam ilmu tauhid, mengkaji tentang sholat dan zikir. Dan berbagai wilayah di Indonesia itu telah memiliki sampai kepada seluruh penjuru wilayah Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan jalur ibadah ini didukung oleh semua pihak, dan bagi yang belum bisa memahami, belajarlah memperdalam wawasan dulu pada YouTube yang telah saya siapkan. Sesungguhnya pemahaman tauhid ini adalah pemahaman tertinggi dalam Islam dan wajib bagi kita, karena sebelum dalam rukun Islam, syahadat ini adalah rukun pertama yang berdiri sebelum sholat. Istilahnya, kalau kita mampu mendirikan syahadat dalam sholat, berarti sholat itu betul-betul syahadah ahad, ihram namanya, benar ihram. Jadi beginilah cara kita dalam membina umat, bagaimana memperdalam ilmu pengetahuan terhadap hakikat sholat. Dan ini adalah salah satu dari grup belajar mengajar kita, yaitu grup 7. Grup 7, ya, sengaja grup 7 berbagai lapisan daerah, wilayah. Dan ada beberapa grup lagi, termasuk masih ada di grup persiapan baiat juga sedang berlangsung dari hasil grup seleksi. Jadi bagi jamaah yang belum terpilih dalam seleksi dalam pemantauan pemahamannya, setelah saya buka marwah kaji, ternyata nyambung apa tidak nyambung, saya tidak terima kalau belum nyambung, karena butuh dasar dulu pemahaman di YouTube. Kalau sudah pemahaman di YouTube, bagi yang gagal silakan masuk lagi insya Allah. Nanti kita akan uji lagi. Kenapa? Buat apa ilmu banyak, kodratnya tidak ada. Sudah capek dengan cerita-cerita. Sekarang saatnya kita bangkit dengan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam belajar ini mudah-mudahan, silakan bagi jemaah yang ingin memperdalam, silakan mendaftarkan diri di nomor telepon yang ada pada YouTube yang telah saya buat. Insya Allah mudah-mudahan bisa melalui persyaratan-persyaratan yang telah kita tetapkan dan menjadi sebagai seorang murid, belajar dalam tayangan 1 minggu 1 kali. Insya Allah. Dan pada jemaah yang lain, di semua grup akan saya tayangkan setiap tayangan. Setiap tayangan belajar akan saya tayangkan pada sifat belajar nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat cara ini dilakukan dalam rangka menghindarkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami kebendaan-kebendaan yang bersifat kafir sindik bagi batin, mengamalkan ayat tanpa makom dan kodrat, dan belajar menjadi murid tanpa belajar bimbingan mursyid, itu akan membuat kita akan dibimbing oleh setan. Hati-hati, setan itu mengganggu ma'rifatmu kalau tidak mampu kamu menjaganya. Insya Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan belajar. Baik, sampai ketemu lagi dalam tayangan belajar pada grup-grup yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan berikutnya nanti. Insya Allah termasuk grup kaji tuo khusus Sumatera Barat, Minang juga kita telah siapkan. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan berkah adanya semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.